Hai semuanya, balik lagi bareng gue Patrick dan kali ini gue pengen ngasih opini mengenai Fallout series. Ini salah satu yang cukup gue tunggu di tahun 2024, tapi di sisi lain lumayan ngebuat gue cukup nervous juga. Dan sebenarnya ini kan udah announce cukup lama ya. Bahkan gue lupa kalau ada project ini dan akhirnya belum lama ini tuh muncul juga trailernya. Dari apa yang gue lihat lumayan bisa menggambarkan suasana dari game-nya sih kalau buat gue ya, karena emang kacau tapi ada sisi komedi dan ironisnya. Gue sih berharap ada Vegas ya, kayak yang di New Vegas itu pasti seru banget kalau dibuat versi live action ya. Atau setting di pinggir danau atau rawa-rawa gitu, gue lupa nama tempatnya. Itu ada di Fallout 4. Intinya sih banyak ya yang bisa dieksplor dari sisi setting tempatnya. Dan satu hal yang gue tuh nggak tahu kalau ternyata ini dipegang oleh si Jonathan Nolan, saudaranya Christopher Nolan ya. Dia tuh yang megang Westworld. Cuma buat gue Westworld di bagian akhir-akhir itu agak ngebosenin. Secara setting juga sebenarnya tuh ya ada kesamaan juga ya. Mirip-mirip lah dengan Westworld. Dan gue juga nggak tahu akan seberapa besar keterlibatan si Todd Howard ya untuk series ini. Tapi balik lagi, kalau ngomongin dari sisi cerita, kelihatannya tuh di sini kita ngelihat dari sudut pandang Lucy yang diperanin oleh Ella Purnell. Dia baru aja keluar dari Vault 33, baru dari sana kita ngelihat bagaimana kehidupan dia di alam sana gitu. Ya kurang lebih sama ya kayak Kayak kalau lu main gamenya ya, di 3 dan 4 petualangannya tuh baru dimulai ketika keluar dari Vault gitu. Beda dengan New Vegas yang menurut gue cukup unik ya. Dan dari sisi desain serta lainnya, dari apa yang gue lihat dari sisi trailernya sih, kelihatannya cukup menjanjikan gitu. Ada power armor, terus ada Vertibird juga kalau nggak salah namanya itu. Dan Walton Goggins ya, jadi Ghoul di sini. Ya, mungkin akan sama seperti di salah satu karakter yang ada di Fallout 4. Semoga mereka juga ngejelasin dari sisi lore-nya ya. Ya minimal Brotherhood of Steel sih. Karena menurut gue itu kan bisa dibilang icon dari Fallout juga gitu. Sisanya kalau dari sisi cerita ya belum terlalu banyak sih yang bisa dibahas karena ya emang Fallout dari sisi cerita juga lumayan oke sih kalau menurut gue ya. Ya mungkin kita akan ngelihat Deathclaw atau bahkan gue lupa satu monster ya yang bagian atasnya tuh manusia tapi bagian bawahnya tuh kayak laba-laba. Dia kalau nggak salah muncul di pinggir perairan ya kalau nggak salah. Intinya banyak sih kalau dari sisi makhluk yang aneh-aneh ya dari game ini gitu yang bisa dibawa ke series ya gitu atau bahkan bisa ngebuat monster baru sendiri gitu. Dan kalau ngomongin Fallout ya, ini tuh salah satu franchise yang gue suka, terutama setelah dibeli sama Bethesda ya. Itu kan mulai dari Fallout 3. Kayaknya game PS3 pertama yang gue beli tuh untuk game PS3 pertama yang gue beli adalah Fallout 3 gitu. Game yang pada saat itu gue mainin dengan berbagai bug-nya. Pada saat itu gue belum paham ya mengenai bug open world dari gamenya Bethesda. Kayaknya itu aja sih yang bisa gue bahas ya. Nggak terlalu banyak yang bisa dieksplor, terutama dari sisi ceritanya. Cuma harapan gue ya minimal menghibur aja ya. Gue nggak perlu sesuatu yang bener-bener gimana-gimana. Atau ya minimal lebih baik dari Twisted Metal sih kalau buat gue. Kayaknya itu aja sih yang bisa gue bahas dan ada BioShock. BioShock juga kalau nggak salah akan dibuat versi seriesnya itu juga udah lumayan lama beritanya, cuma nggak tahu akan seperti apa. Belum ada update yang bener-bener update lagi. Kayaknya ada beberapa lagi ya untuk dari video game ke series.
Ya, semoga ya lebih berkembang sih, nggak cuma itu dan semakin ke sini juga semakin baik ya kalau ngomongin dari sisi kualitas. Jadi agak matahin stigma kalau film dari video game tuh cenderung jelek. Jadi itu aja opini gue mengenai Fallout series ya. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.